Ya, Lailatul Qadar ini adalah salah satu malam yang istimewa sekali ya bagi umat muslim di bulan Ramadan. Karenanya ini umat muslim ini berlomba-lomba begitu ya untuk beribadah untuk bisa mendapatkan malam tersebut. Dan untuk mengetahui seperti apa nih ciri-ciri malam Lailatul Qadar dan amalan apa yang bisa dilakukan umat muslim agar dapat menemui malam Lailatul Qadar, telah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta yang juga merupakan pengasuh pesantren Al-Hamidiyah Depok, Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kang Oman, apa kabar? Sudah sahur ini, Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Iqbal, Mbak Fani, terima kasih. Iya, ini sudah sahur. Sahurnya nyicil. Oh, sahurnya nyicil ya. Nyicil ya. Maaf ya keganggu. Maaf nih keganggu, mau ngobrol-ngobrol Tidak nih. apa-apa. Sahur kan sunnah untuk agak diakhirkan. Oh iya, gitu. betul Iya, juga iya, Kang. iya, oke. Kang, ini ngomong-ngomong soal malam Lailatul Qadar nih Kang. Kan ini malam terakhir Ramadan ini identik dengan malam Lailatul Qadar. Terus pastinya juga banyak orang yang berlomba-lomba seperti yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, sebenarnya apa arti dan juga keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini dan juga bagaimana kita bisa meraihnya? Ya, betul. Terima kasih banyak Mas Iqbal dan Mbak Fani. Jadi yang pertama, Lailatul Qadar itu, Lailah itu kan artinya malam ya. Al-Qadar itu punya beberapa makna, tapi salah satunya itu adalah keutamaan, kemuliaan. Jadi kalau digabungkan Lailatul Qadar itu kira-kira malam kemuliaan. Ini salah satu makna yang sering sekali kita kenal. Dikaitkan antara lain dengan surat Al-Qadr juga kan ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi bahwa kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Jadi itu mengapa salah satu malam yang banyak ditunggu sekali oleh umat muslim yang menjalankan ibadah puasa khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan seperti sekarang ini. Ya. Oke, nah Kang Omar, ini kan kalau kita berbicara mengenai Lailatul Qadar ini semuanya kita mencari begitu ya, dan ada beragam informasi nih Kang soal ciri-ciri atau tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Selain ada di tanggal ganjil dan suasana udara dan angin, ini juga terasa tenang di hari itu katanya. Nah ini apakah memang seperti itu ya Kang? Iya, memang banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Nah, tetapi untuk kepastiannya malam apa Lailatul Qadarnya itu kita tidak bisa memastikan. Jadi sesungguhnya semangatnya, terutama barangkali yang kita tangkap, bahwa berbagai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, itu semangatnya adalah bagaimana kita harus selalu ngintip, harus selalu jaga-jaga. Bahwa Rasulullah SAW khususnya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu selalu mengintip Lailatul Qadar, terutama di malam-malam ganjil. Memang itu tidak keliru ya, memang ada riwayatnya. Tetapi sesungguhnya semangatnya adalah tiap malam itu ya harus kita intip, harus kita asumsikan sebagai malam kemuliaan. Karena di situ kan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, kemudian juga kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, kemudian juga tentu saja salah satu yang tadi juga dibahas i'tikaf gitu ya. Meskipun dalam situasi pandemi sekarang barangkali i'tikaf di masjid secara berjamaah itu juga mungkin ada suasana tersendiri, jadi tidak bisa seperti normal seperti biasanya. Nah, hanya saja Islam juga sudah menyediakan panduan-panduan bahwa kalaupun tidak bisa i'tikaf di masjid, maka silahkan di rumah juga bisa dilakukan i'tikaf gitu dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Saya kira begitu. Yang penting itu tangkap semangatnya, ada girah ibadah yang kita tingkatkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Begitu Mbak Fani. Tapi ngomong-ngomong soal intip-mengintip nih Kang Oman ya, saya pada tahun-tahun sebelumnya itu suka penasaran loh. Jadi benar-benar suka ngintip keluar gitu, katanya ada pohon yang bisa sampai merunduk segala macam gitu Kang. Itu apakah sampai seperti itu?
Betul. Jadi tanda-tanda, salah satu tanda-tanda dari Lailatul Qadar itu suasananya itu digambarkan sebagai tentram, nyaman. Kalau panas tidak terlalu panas, kalau dingin tidak terlalu dingin. Iya. Kalau angin bertiup juga tidak anginnya terlalu besar. Tapi intinya sekali lagi kita diajak untuk menangkap esensi dari semua penjelasan itu adalah tumak ninah istilahnya. Tumak ninah itu tentram, nyaman. Nah, kalau seseorang itu merasa pada malam itu nyaman sekali beribadah, nyaman sekali bertafakur kepada Allah, maka yakinilah bahwa mungkin saja itu adalah malam Lailatul Qadar buat dia gitu ya. Nah, itu yang saya kira apalagi kalau sudah dewasa, jangan menangkapnya secara harfiah saja. Iya, langsung ngintip keluar. Langsung ngintip keluar nih kita jangan-jangan habis ini. Baik. Nah, betul. Kang Omar, ini lalu kalau misalnya kita kan sudah giroh begitu ya tadi usahanya begitu kan yang memang diintensifkan begitu ibadahnya di 10 malam terakhir di Ramadan. Lalu tanda-tandanya kalau misalnya kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar ini sendiri apakah ada, Kang? Seperti apa tanda-tandanya? Jadi malam Lailatul Qadar itu dalam satu bulan Ramadan kan hanya satu malam, ya. Itu kebaikan yang digambarkan, disebutkan di dalam Al-Quran yang surat Al-Qadar itu kan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi dampak atau implikasi dari kebaikan satu malam itu, tanda-tandanya adalah antara lain bahwa orang yang mendapatkannya itu akan bisa merefleksikan kebaikan satu malam itu di dalam keseluruhan satu tahun. Menjadi orang yang baik, tidak hanya baik saleh secara pribadi, tetapi juga saleh secara sosial, saleh sebagai anggota masyarakat. Nah, semangatnya itu adalah bagaimana ia menjadi manusia yang menurut Rasulullah SAW itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lain. Jadi kalau seseorang bisa merefleksikan ibadah di bulan Ramadannya di dalam kehidupan di bulan-bulan berikutnya, ya insya Allah dia menjadi seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya insya Allah. Amin. Jadi ini soal spiritual ya. Ya. Termasuk kita ya. Ya mudah-mudahan ya, Kang. Amin. Apalagi soalnya kita kan masuk malam terus nih, jadi mudah-mudahan bisa ketemu malam Lailatul Qadar sambil beribadah. Amin, Kang, tapi kalau ngomong-ngomong soal itikaf sendiri nih, Kang, ini kan tadi di informasi sebelumnya sempat disebutkan bahwa kalau misalnya berada di zona hijau masih diperbolehkan untuk itikaf di dalam masjid. Nah, kalau misalnya berada di zona merah, apakah itikaf di rumah juga boleh, Ustaz? Kang. Ya, betul. Jadi para ulama itu sudah menjelaskan, memang jumhur ulama menjelaskan bahwa iktikaf itu dilaksanakan di masjid. Tentu saja itu kan sesuai dengan apa yang ada antara lain di dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 187 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi kata iktikaf itu salah satunya dari akifuna fil masajid, iktikaf di masjid. Itu jumhur ulama sepakat semuanya. Nah, akan tetapi dalam berbagai penjelasannya, sebagian ulama Syafi'i juga menjelaskan bahwa di rumah juga dimungkinkan untuk melakukan i'tikaf. Misalnya di rumah itu kan kita bisa mengkondisikan satu ruangan tertentu menjadi semacam masjid. Masjid itu artinya kan tempat sujud. Itu dari segi bahasa Arabnya. Maka di rumah kita bikin semacam musola, kemudian hamparkan sajadah, kemudian kita niat di situ, nawaitul i'tikaf fi hadzal makan. Aku niat beriktikaf di tempat ini lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, itu juga bisa menjadi i'tikaf, apalagi dalam konteks pandemi sekarang. Itu berbagai hadis yang saya baca itu antara lain juga menjelaskan Rasulullah itu pernah mengisyaratkan kunu ahlasa buyutikum. Dalam keadaan tertentu itu kalau seandainya menimbulkan mafsadat, hendaklah kalian di rumah saja. Nah, maka i'tikaf ini dalam keadaan khususnya yang zonanya zona merah gitu ya, orange, itu dapat dilaksanakan di rumah gitu, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.
Oke. Insya Allah yang penting niatnya ya. Iya, yang penting niatnya untuk beribadah lillahi ta'ala begitu ya, karena Allah Ta'ala. Iya, betul. Baik, nah Kang Oman, ini kan kalau kita berbicara mengenai itikaf dan juga ini sudah mendekati Idul Fitri begitu ya, di mana silaturahmi kemudian ini adalah menjadi hal yang tradisi begitulah istilahnya. Nah tapi ini kan juga hal yang disunahkan begitu Kang. Lantas untuk hukumnya sendiri, ini bagaimana hukumnya silaturahmi dengan melakukan mudik di masa pandemi ini yang tentunya dikhawatirkan bisa menularkan COVID-19 juga nih ke keluarga yang dikunjungi? Iya, silaturahim itu wajib. Silaturahminya itu wajib. Cara silaturahmi itu barangkali yang bisa berbeda-beda dan bisa berubah-ubah dalam berbagai situasi. Kalau dalam situasi normal, cara bersilaturahim adalah dengan mudik, ya, dengan ketemu langsung secara fisik. Nah, tetapi jangan lupa, salah satu maqasid syariah atau tujuan dari disyariatkannya agama itu adalah hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Maka ketika silaturahmi dengan cara mudik, katakanlah begitu, itu bisa dianggap mengancam keselamatan jiwa dalam situasi pandemi sekarang, maka yang harus dikedepankan itu adalah hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa itu. Maka, tapi tidak boleh juga menghilangkan esensi dari silaturahimnya. Silah itu kan menghubungkan, connected, ar-rahim. Jadi silaturahim itu ya terhubungkan gitu. Oleh karenanya kan sekarang bisa dengan cara lain silaturahimnya. Bisa dengan virtual juga, kemudian bisa dari jarak jauh mendoakan kepada orang tua, mungkin telepon minimal gitu ya. Nah insya Allah itu juga merupakan salah satu silaturahim. Jadi kalau menurut saya pandemi justru banyak mengajarkan ya kepada kita bagaimana kita bisa menangkap esensi ajaran agama. Jadi jangan hanya luaran baju luarnya saja. Mudik, wah seolah-olah mudiklah yang wajibnya. Bukan. Yang wajib itu silaturahimnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang qati'ur rahmi, memutuskan tali silaturahmi. Nah, itu yang tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama. Wah, menarik sekali ini ya. Tentunya ini menjadi masyarakat bisa lebih terbuka lagi pikirannya untuk tidak mudik di tahun ini, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal sholat Id sendiri ini Kang, tentunya kan kalau misalnya sholat di rumah itu banyak juga yang masih bingung bagaimana cara mengerjakannya untuk sholat Id itu. Apalagi kalau misalnya kita ketahui bahwa sholat Id itu kan identik dengan ada siraman rohani, begitu ada ceramah dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya seperti saya nih yang susah untuk ngomong ceramah begitu, nanti langsung gak dipercaya sama keluarga. Gimana ya? Ini? Iya, sesungguhnya sangat mudah sekali ya untuk sholat Idul Fitri. Pertama, hukumnya kan sunnah ya. Sekali lagi kalau misalnya di daerah tertentu wilayahnya merah, menjaga jiwa itu wajib. Sementara sholat Idul Fitri itu sunnah. Nah, jangan sampai kita memaksakan diri pada wilayah tertentu itu untuk melaksanakan sholat di luar berjamaah berkerumun, prokesnya juga tidak diperhatikan, hanya untuk mengejar sunnah tapi malah meninggalkan yang wajib gitu ya. Nah kalaupun harus di rumah, sholat Idul Fitri itu pertama dia dilaksanakan 2 rakaat gitu ya, sholat, kemudian setelah sholat khutbah. Khutbah itu dilaksanakan setelah sholat, berbeda dengan sholat Jumat kan. Kalau sholat Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat Idul Fitri itu sholat dulu 2 rakaat, kemudian khutbah. Tapi khutbah itu juga kalau seandainya misalnya di rumah itu ada laki-lakinya, ada imamnya, kemudian ada makmumnya, ada yang bisa menjadi khatibnya, ya minimal 2 orang atau 3 orang. Tapi kalau di rumah itu, tidak ada yang bisa khutbah. Cukup sholat Idul Fitri itu sholat saja, tidak ada khutbah, itu juga tidak apa-apa, begitu. Karena khutbah di dalam Idul Fitri agak berbeda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat, kalau tidak dilaksanakan khutbahnya, tidak sah. Karena itu bagian dari keseluruhan Jumat ya. Tapi kalau sholat Idul Fitri itu boleh saja, sholatnya saja gitu 2 rakaat gitu ya. Dan tentu bacaan-bacaannya juga yang mampu saja. Yang paling wajib itu kan suratul Fatihahnya, kemudian mungkin surat pendek. Khutbahnya ya sebetulnya kalau dari segi rukunnya gitu ya, cukup saja mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin,
kemudian sholawat kan, kemudian wasiat takwa, kemudian membaca satu saja ayat Al-Quran. Ya paling gampang apalah misalnya Qul huwallahu ahad mungkin gitu ya. Iya. Nah kemudian selesai, kemudian khutbah pertama, khutbah kedua sama. Jadi semuanya itu gampang kalau seandainya kita mau mempelajari sedikit saja ilmunya. Yang penting itu ada niat ya, ada niat untuk menghidupkan. Ini hari raya ini hari kemenangan. Jadi Idul Fitri itu Id itu artinya itu kan kembali ya. Maksudnya ini hari yang setiap tahun tuh kembali dengan sebuah kemenangan, dengan sebuah perayaan. Al-Fitr itu artinya berbuka. Jadi hari di mana kita diwajibkan berbuka dan diharamkan untuk puasa. Karena kita diminta untuk merayakannya. Nah, oleh karenanya kita rayakan dengan cara yang tetap dengan menjaga hifdzun nafs tadi itu ya, menjaga jiwa, keselamatan jiwa dalam situasi pandemi. Oke, berarti memang pelaksanaan tata caranya itu sama begitu ya, tetap 2 rakaat dan juga khutbah itu ternyata bisa sunnah itu ya. Baik. Nah, terakhir nih Kang Oman, singkat saja, mungkin apa pesan bagi umat Islam yang tengah menggiatkan 10 malam terakhir dan juga menyambut Lebaran nih, Kang? Ya, Mbak Fani, jadi kalau pesan dari saya barangkali mari kita tetap hidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang ini tinggal 5 hari saja barangkali, 4 atau 5 hari ya kalau kita hitung. Mari kita amalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, taharru Lailatul Qadar. Mari kita intip Lailatul Qadar itu betul-betul dengan cara memperbanyak doa, memperbanyak baca Al-Quran, beramal soleh, kemudian merenungkan, muhasabah ya. Mudah-mudahan kita sebagai pribadi dan sebagai bangsa Indonesia bisa segera juga keluar dari ujian pandemi ini, sehingga kita bisa kembali normal melaksanakan ibadah-ibadah di waktu-waktu yang berikutnya. Saya kira itu mungkin ya yang harapan dari kita semuanya. Baik, amin. Kang Oman, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dengan kami. Semakin semangat, semakin semangat untuk menjalankan 10 hari atau beberapa hari ini jelang Idul Fitri. Kang Oman, terima kasih. Selamat melanjutkan santap sahurnya ya, Kang. Terima kasih. Sehat selalu, Assalamualaikum Kang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.